Sunan Giri dikenal sebagai seorang wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Selain itu, beliau juga merupakan pendiri kerajaan Giri Kedaton di Jawa Timur. Kerajaannya ini kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa hingga keluar Pulau Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap oleh rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit di kerajaan Blambangan. Kelahiran Sunan Giri disambut Prabu Menak Sembuyu dengan membuatkan peti terbuat dari besi untuk tempat bayi. Selanjutnya ia kemudian memerintahkan kepada para pengawal kerajaan untuk menghanyutkannya ke laut. Berita itu pun tak lama terdengar oleh Dewi Skardadu. Dewi Skardadu berlari mengejar bayi yang baru saja dilahirkannya. Siang dan malam menyusuri pantai dengan tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya. Dewi Skardadu pun meninggal dalam pencariannya. Peti besi berisi bayi itu terombang-ambing ombak laut terbawa hingga ke tengah laut. Peti itu bercahaya berkilauan laksana kapal kecil di tengah laut. Tak ayal cahaya itu terlihat oleh sekelompok awak kapal yang hendak berdagang ke Pulau Bali. Awak kapal itu kemudian menghampiri, mengambil dan membukanya peti yang bersinar itu. Awak kapal terkejut setelah tahu bahwa isi dari peti itu adalah bayi laki-laki yang molek dan bercahaya. Awak kapal pun memutar haluan kembali pulang ke Gresik untuk memberikan temuannya itu kepada Nyai Gede Pinati, seorang saudagar perempuan di Gresik sebagai pemilik kapal. Nyai Gede Pinati keheranan dan sangat menyukai bayi itu dan mengangkatnya sebagai anak dengan memberikan nama Joko Samudro. Saat mulai remaja di usianya yang 12 tahun, Joko Samudro dibawa ibunya ke Surabaya untuk berguru ilmu agama kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel atas permintaannya sendiri. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai sebelum menunaikan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Disinilah Joko Samudro mengetahui cerita mengenai jalan hidup masa kecilnya. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin diperintahkan gurunya yang tak lain adalah ayahnya sendiri untuk kembali ke Jawa untuk mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa. Dengan berbekal segumpal tanah yang diberikan oleh ayahandanya sebagai contoh tempat yang diinginkannya, Raden Ainul Yakin berkelana untuk mencari di mana letak tanah yang sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Mendirikan pesantren dan kerajaan Giri perbukitan, itulah yang kemudian ditempati untuk mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun Saka Nuju, tahun Jawi Sinong Milir 1403 Saka. Pesantren ini merupakan pondok pesantren pertama yang ada di kota Gresik. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Dalam sejarahnya, Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasia. Pesantren Giri terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pengaruh pesantren ini sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan yang disebut Giri. Kerajaan Giri Kedaton menguasai daerah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan, jor, gula ganti, lir-ilir, dan cublak suweng, serta beberapa gending seperti asmaradana dan pucung. Sunan Giri yang dikenal sebagai pendiri pesantren dan kerajaan Giri ini wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Wallahu a'lam bishawab.